Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Capung Motor. Untuk kali ini Capung punya kerjaan MP Primus. Ini keluarnya itu bocor terus, jadi nanti ini mau tak lihat penyebabnya apa, masalah kebocorannya. Terus sama mesinnya itu agak kasar, jadi ini udah tak bukain tadi malam tuh karena kemalaman, jadi tak lanjutin pagi-pagi. Jadi ini keluarnya itu mencari kebocoran, sama suaranya agak berisik gitu. Jadi untuk permasalahannya kayak gimana nanti tak liatin, tak jelasin semuanya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Capung Motor, biar teman-teman bisa tahu video terbaru-baru dari Capung Motor. Untuk motornya itu seperti itu, tak taruh di situ. Basicnya MP. Ini semalam udah tak bongkar, masih belum selesai. Ini mau tak lanjutin. Berisiknya itu di bagian apa? Tak lihat. Ini pakai roller. Untuk yang berisiknya itu ternyata ini habis ketelatan oli, katanya orangnya juga habis ketelatan oli. Jadi lihat sendiri teman-teman, nokennya ini sampai kegerus seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kalau ini tidak pakai roller pastinya udah hancur. Untuk rollernya sendiri ini aman, nggak ada masalah. Berarti kita nanti tata ulang di noken asnya ini, kita grinding lagi untuk hilangin lukanya ini. Oke, untuk kebocorannya di sambungan kop sama blok ini mau tak lihat juga. Jadi nanti ini yang bagian pak sama blok ini yang bocor tuh yang dari mananya, jadi kita belum tahu, mau tak buka dulu, tak lihat aja. Oke, udah terbuka. Paknya ini pakai tembaga. Ini teman-teman lihat olinya sampai kececeran seperti ini, berarti ini bocornya lumayan kelihatan nih ya, teman-teman bisa lihat olinya sampai kececeran. Jadi untuk mencari permasalahan ini tuh biasanya yang sering saya jumpai itu kalau enggak kepanjangan shock ya, ada yang nggak beres di bagian tensioner atau apa, nanti kita cek dulu aja. Karena biasanya ini kaprasan sentir kopnya, jadi kita harus teliti di shock-shocknya ini. Karena ini kan kopnya udah dikepras, teman-teman bisa lihat sendiri bekasannya udah ada keprasan. Jadi nanti mau tak lihat shocknya panjangnya itu berapa, aman apa enggak. Kalau nggak aman ya nanti kita gerinda di shocknya seperti ini. Jadi untuk nyajatan seperti itu untuk yang bagian shock. Tapi yang jelas ininya itu harus benar-benar rata. Kalau ini sepertinya ini kerataannya ini masih bagus, nggak ada masalah. Yang aku sanksikan cuma di shock sama di tensioner ini. Soalnya ini bloknya juga bekas keprasan, jadi nanti mau tak lihat tensionernya juga seperti apa. Seperti ini teman-teman. Ini kelihatan tensionernya ini juga agak ketinggian sedikit, jadi nanti ini berpengaruh sekali untuk masalah kebocoran di kompresi. Jadi nanti ini kita turunin rumahnya ini buat tensioner ini, karena ini bekasnya ini keprasan. Karena ini bloknya ini pakai blok yang lebih tinggi. Bekasan punyanya apa nih, kita liatin aja ya bloknya. Untuk bloknya ini sendiri pakai 22 3 cm ini, kalau nggak salah punyanya CRF Diablo seperti itu. Jadi ini
bloknya ini tinggi. Sebetulnya ini blok ini tuh pakainya kampratnya nggak kamprat tiger, jadi karena di PMP-in di tiger, jadi bloknya ini dikapras atas bawah sepertinya ini teman-teman. Jadi ini bloknya di PMP-in di tiger, terus apa namanya itu untuk ini sepertinya ini juga kena kapras. Seperti lihat bekasannya teman-teman bisa lihat ini juga kena kapras. Jadi kalau bloknya nggak dikapras ya untuk ini sepertinya aman. Untuk apa tensioner ini bagian tandokannya ini aman, karena ini kena kapras jadi ya nggak aman. Jadi nanti kita turunin lagi untuk bagian tensioner ini. Teman-teman bisa lihat jadi seperti itu. Ini nanti mau tak buka, tak bersihin semua, tak cuci, terus tak tata apa aja yang perlu tak tata seperti itu. Nanti nokenannya juga tak tata ulang, nokenannya ini juga aus, nanti tak tata ulang. Jadi untuk deteksi kebocoran seperti itu teman-teman harus teliti di bagian blok sama kop itu. Untuk pemasalah blok kopnya itu udah dikapras atau belum, terus panjang shocknya ini teman-teman juga harus diperhatiin, karena kalau shock ini ketinggian ya udah dikasih tekanan sekencang apapun mesti ya ada kerenggangan. Jadi seperti itu, jadi kita harus teliti, nggak boleh tergesa-gesa untuk ngerjainnya. Oke, langsung aja tak suci aja ya, jangan di skip videonya biar teman-teman bisa tahu proses apa namanya itu ngatasi sinder kop sama blok kebocoran. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja teman-teman, ini sinder boxnya. Ini teman-teman sudah bisa lihat sendiri, ini sinder boxnya bekas kaprasan, karena sinder box aslinya ini ukurannya 223. Jadi ini dulunya sinder boxnya tinggi, ini habis dipotong bawah juga, atasnya juga dikepras, dinulkan seperti itu. Jadi ini kendalanya cuman di bocor kompresi. Jadi kemarin tuh sering keluar oli dari sini, terus kalau panas tuh loyo. Jadi tak jelasin semuanya untuk ngatasinya. Biasanya itu kalau saya itu untuk ngatasin ini itu biasanya itu kita lihat dulu di kerataan sinder blok sama di kerataan sinder kop. Kalau ini kerataannya aman, nggak ada masalah ya, berarti kita cari yang masalah yang lainnya seperti itu. Yang kedua, di bagian shocknya teman-teman harus teliti. Kalau pakai yang suka pakai ngerjain kaprasan model berbesan apa itu biasanya kan main kapras head seperti ini. Jadi teman-teman perhatiin shocknya. Jadi sebelum dipasang dilihat dulu shocknya ini ketinggian apa enggak, seperti ini teman-teman. Jadi shocknya dilihat dulu, untuk shocknya sendiri itu ketinggian apa enggak. Jadi seperti itu. Nanti kalau shocknya ini ketinggian ya kita turunin. Biasanya kalau turunin ya kisaran 2 mili seperti itu. Biasanya saya seperti itu. Jadi kita harus teliti dulu di kaprasannya, ini harus benar-benar rata. Terus shocknya itu jangan sampai ketinggian. Kalau shocknya ketinggian nanti mau dikasih kencang berapa ya, ini untuk kekencangan pak sinder kopnya ini nggak akan apa namanya itu nggak akan bagus. Jadi kita harus teliti dulu. Jadi kalau shocknya ketinggian ya kita turunin shocknya, pokoknya ya seperti itu, kisaran 2 mili. Terus kita perhatiin di paknya itu aman apa enggak. Kalau paknya aman ya berarti nggak ada masalah di paknya. Terus di tensioner ini kalau kita pakai blok-blok yang kita kapras atau kop kaprasan biasanya ini juga dinulin. Kalau kita habis boring atau kan dinulin. Jadi kita harus lihat dulu posisi tensionernya. Ini biasanya itu yang banyak itu yang sering tuh ketinggian. Jadi ini bekasnya ini sampai cemet, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kan udah sampai cemet sedikit kan yang atas. Jadi nanti ini harus diperhatikan. Jadi kalau ini kita lepas shocknya aja ya. Kalau ini ketinggian nanti juga mau ditekan sama kop ya dia nggak bisa nekan dengan baik, agak ada kerongkongan. Tadinya itu sebelum tak bongkar tuh dari sini tuh keluar banyak oli, ngembes seperti itu ya, nggak begitu deras cuma ngembes seperti itu. Terus panasnya waktu udah panas tuh nggak enak larinya. Jadi ini mau coba tak hilangin kebocorannya, semoga ya permasalahan dari sini. Tapi kalau
menurut analisa saya itu sepertinya dari sini kebocoran kompresinya. Jadi seperti itu. Nanti ini tak turunin rumahnya aja karena ini kaprasannya bekasnya ini terlalu banyak kelihatan kan. Jadi nanti ini mau tak turunin rumahnya. Kalau nggak mau diturunin ini ya juga bisa kita gerinda di cenilannya mentokan tensioner ini juga bisa. Yang penting itu pada intinya itu dia nggak ketinggian, dia itu rata dari apa namanya nih, deck cleanernya atas nih loh, bagian pak ini harus rata, nggak boleh ketinggian tensionernya seperti itu. Kita cun aja dikit biar turun, dan tak gerinda nih. Oke, ini udah aman, udah nggak ketinggian tensionernya, jadi ini udah aman. Jadi pada pembahasannya intinya itu kita untuk mengatasi kebocoran kompresi di sinterkop, kita harus teliti, nggak boleh tergesa-gesa untuk ngerjainnya. Jadi kita harus lihat dulu permasalahannya, ada di shocknya atau ada di apa namanya itu pak sinterkopnya, atau di bagian kaprasannya ini rata apa enggak, seperti itu. Jadi terus di tensionernya. Jadi intinya pada pembahasan kali ini Capung cuma bagi-bagi tips buat teman-teman untuk yang punya masalah bocor kompresi. Jadi kita harus teliti, nggak boleh tergesa-gesa untuk ngerjainnya. Jadi semoga tutorial dari Capung ini bermanfaat buat teman-teman untuk penjelasan ngatasin kebocoran kompresi di sinterkop. Semoga tutorial dari Capung ini bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Capung Motor, kami minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.